tadi sudah disinggung teman-teman. Ini khususnya di dapil kami di Sungai Musi. Dahulu ya 20-25 tahun yang lalu itu ada setiap tahun ada pengerukan yang dilakukan, mungkin komandannya ini perhubungan, ya. Inisiatornya perhubungan, ada sindikasi pendanaan. Sindikasi ini bukan sindikat, Pak. Sindikasi artinya gotong royong, ya. Pendanaan ini ya termasuk Pelindo, PT Semen Batu Raja, kemudian PT Pusri, Pupuk, kemudian PT Pertamina, dan PT BA. Dia perusahaan-perusahaan besar di sana yang punya kepentingan dengan alur pelayaran yang mereka pakai. Itu mau, bisa terjadi. Nah, waktu zaman gubernurnya Pak Ramli Hasan Basri, saya kebetulan ikut ngurusinya, itu dirubah jadi kalau 20 tahun, 25 tahun yang lalu itu ngeruknya pakai hopper dredger, artinya cuma jaga alur pelayaran, cuma tahannya 6 bulan. 6 bulan kembali lagi, lumpur pasir itu, dikeruk lagi gitu. Nah ini menurut gubernur itu, ini enggak efisien dan efektif. Artinya pasir atau lumpur itu harus dibuang ke darat. Dan ketahuan berapa kubikasinya gitu. Nah, jadi ciptakanlah suatu proyek reklamasi dengan kapal khusus, kapal kru khusus, hopper yang di perutnya bisa narik gitu, terus dibuang. Jadi kombinasi dengan cutter gitu, cutter dredger. Makanannya dari hopper dredger itu. Saya kira Pelindo ngerti. Rukindo yang melakukan itu. Nah, tapi hilang setelah itu, Pak. Sehingga Sungai Musi ini semakin dangkal. Dulu bisa dilayari 15.000 DWT ya. Sekarang hanya 8.000 DWT. Batu bara itu cuma 8.000. Itu tuh sudah berat juga. Nah kami inginkan ke depan tuh ada program yang jelas dari perhubungan itu apa. Ada lagi harusnya pengelola. Kalau enggak macet tuh sungai itu. Enggak bisa lagi kapal-kapal lewat. Enggak ada lagi minyak. Padahal di situ ada refinery minyak gitu kan. Pelaju dan Sungai Grong. Ada PT BA. Perusahaan terbesar batubara di Indonesia ini. Nah ini. Jadi saya mengusulkan melalui Bapak-Bapak, tolong ini dihidupkan kembali dan potensi itu semakin besar untuk gotong royong dana. Di samping yang saya sebutkan tadi, banyak perusahaan-perusahaan kecil batubara yang sanggup. Ya ada sekitar 10-20. 10 itu sanggup, Pak. Kalau suruh kumpul nih 5 miliar masing-masing, sudah 50 dapat. Karena mereka berkepentingan. Tapi tentu dengan aturan-aturan yang kita siapkan, dikawal, dan ini adalah domainnya dari Kementerian Perhubungan melalui Ditjen ya, laut ya. Saya kira ini penting. Kalau enggak jadi masalah kita ke depan. Nah, kemudian masalah tersus, Pak. Tersus batu bara. Ada banyak juga di situ. Nah, ini gimana ngambilnya? Ini mekanisme pengambilan atau pembagian dana itu gimana? Apakah ditarik langsung oleh KSOP atau Pelindo? Saya dengar Pelindo itu kan. Bagaimana itu mereka? Sementara pemerintah daerah tuh katakanlah tidak ada apa-apa. Jadi semua itu ditarik ke pusat, baru nanti pemerintah daerah ya melalui APBN. Nah, itu jauh sekali. Nah, maksud kami yang ingin saya sampaikan, bagilah juga gitu. Pemerintah daerah itu baik provinsi maupun kabupaten yang langsung ada tersus itu. Nah itu kan bisa aja diatur. Kalau mereka buat sudah sering, Pak, di mana-mana juga sudah sering buat apa perda retribusi, macet Pak sampai kementerian sampai pusat nggak boleh itu. Jadi dimatikan perda itu. Gitu. Nah, saya kira ini harus diatur lah. Karena ini akan menjadi kecemburuan sosial. Mereka lihat tiap hari batubara itu lewat. Satu tongkang batubara 8.000 itu sekarang 10 miliar, Pak. Sampai 12 miliar nilainya. Nah, mereka cuma lihat aja dan dampak negatifnya kena. Ya polusinya ya semuanya lah. Ya, di laut itu penuh tongkang-tongkang batubara tapi tidak langsung mendapatkan manfaat daerah. Nah, ini
Saya kira harus ada aturan yang memberikan juga peluang bagi daerah untuk mendapatkan hasilnya. Nah, yang ketiga, masalah Pelabuhan Samudra Tanjung Carat. Nah, ini saya udah ngomong terus Pak, karena janji Dirjen. Groundbreaking itu November 2021. Saya terus itu sosialisasikan, saya sampaikan ke masyarakat. Nah, sekarang saya malu Pak. Ternyata di November itu ini sudah bulan apa gitu. Nah, dari KSOP informasinya bahwa itu terkendala masalah alih fungsi lahan. Sekarang saya ketemu lagi 2 minggu yang lalu dengan KSOP, udah selesai Pak. Artinya alih fungsi lahan itu udah keluar surat dari Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup. Nah, ini mohon ini diteruskan Pak. Dan saya juga minta, ini juga sebagai pertanyaan, kapan kita groundbreakingnya Tanjung Carat itu, sehingga masyarakat atau rakyat Sumatera Selatan mempunyai harapan ke depan. Jadi semua potensi sumber daya alamnya maupun yang lain-lainnya bisa melewati langsung pelabuhan di provinsi sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Gedi Santana.